androgynous, freaky girl under the sheets. But you love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul Mekanisme Penyerbukan pada Tanaman, Pollination Mechanism. Dosen pengampu C. Samyati MPD BHC, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: penyerbukan merupakan tahapan awal yang sangat menentukan keberhasilan reproduksi generatif pada tanaman karena proses ini memungkinkan terjadinya pembuahan yang selanjutnya menghasilkan biji dan buah. Mekanisme penyerbukan melibatkan perpindahan sebuah sari dari kepala sari ke kepala putik dengan bantuan faktor biotik seperti serangga, burung, dan kelelawar maupun faktor abiotik seperti angin dan air yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas tanaman dan keseimbangan ekosistem. Pemahaman mengenai mekanisme penyerbukan menjadi semakin penting dalam bidang pertanian dan konservasi, terutama untuk meningkatkan hasil tanaman budidaya serta menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati. Tujuan praktikum: 1. Mengidentifikasi bagian bunga yang berperan dalam proses penyerbukan. 2. Mengamati mekanisme penyerbukan secara langsung pada bunga atau sendiri silang pastra. 3. Membandingkan morfologi bunga yang menunjang tipe penyerbukan, anemogami, atomogami, dan arditogami, hidrolomi. 4. Menguji peristiwa melekatnya polen pada stigma hingga perkecambahan polen atau final. 5. Melatih kemampuan observasi, penyatatan data, dan analisis hubungan struktur fungsi pada bunga. Nah, selanjutnya alat: 1. Kertas label, 2. Kaca pembesar, 3. pena, 4. kamera. Bahannya bunga pare, yaitu Momoritnica harantia. 2. Kacang panjang, Vigna ubiculata sub sp. sesquipedale. Cara kerja: A. Identifikasi struktur bunga. 1. Ambillah beberapa jenis bunga. 2. Ambillah bagian bunga, sampel pental stamens atau filamen anther, pistil, stigma, stelen, ovarium. 3. Gambar atau foto struktur bunga. B. Mengamati penyerbukan secara langsung. A. Penyerbukan sendiri. 1. Pilihlah bunga yang memiliki benang sari dan putik matang bersamaan. 2. Tempel polen dari atrenen ke stigma pada bunga yang sama. 3. Amati perubahan pada stigma atau kelembapan lengket. B. Penyerbukan silang. 1. Ambillah polen dari tanaman A menggunakan kuas. 2. Tempellah pada stigma tanaman B jenis spesies sama. 3. Catatlah apa stigma menerima terlihat lebih lengket. C. Penyerbukan oleh angin, anemogami. 1. Goyangkan bunga rumput atau jagung yang masak. 3. Amati jatuhnya polen dan kemungkinan menempelnya pada stigma bunga lain. 5. Penyerbukan oleh serangga, antogami, yaitu amati bunga yang dikunjungi lebah atau kupu-kupu. 2. Catat bagaimana serangga membawa polen pada kaki promistis atau tubuh. 3. Direkomendasikan. Inilah hasil tabel pertama. Tabel kedua, pembahasan. Berdasarkan tabel pertama, bunga pare Moritnica L tergolong bunga berbunga satu, monoecious, yaitu bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu tanaman tetapi terpisah secara morfologis. Bunga jantan memiliki benang sari sebagai alat reproduksi jantan tanpa bakal buah, sedangkan bunga betina memiliki putik lengkap yang terdiri dari stigma, tangkai bunga, dan ovarium yang akan berkembang menjadi buah setelah terjadinya pembuahan. Ciri utama bunga betina adalah adanya bakal buah di bagian bawah mahkota buah yang tampak membesar, sementara bunga jantan tidak memilikinya. Perbedaan struktur ini sangatlah berperan dalam proses reproduksi generatif dan menentukan keberhasilan penentuan buah pada tanaman parai. Pembahasan. Berdasarkan tabel kedua, penyerbukan pada bunga pare dapat berlangsung melalui beberapa mekanisme, yaitu penyerbukan oleh serangga, angin, sendiri, dan silang. Namun tingkat keberhasilannya berbeda
Penyerbukan oleh serangga merupakan mekanisme yang paling efektif karena serangga mampu memindahkan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina secara langsung dan tepat. Penyerbukan oleh angin kurang efektif karena serbuk sari pare bersifat relatif berat dan lengket sehingga sulit terbawa udara. Penyerbukan sendiri juga kurang optimal karena posisi bunga jantan dan betina terpisah, sedangkan penyerbukan silang memberikan hasil terbaik dalam pembentukan buah yang sehat dan berkembang normal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyerbukan sangat dipengaruhi oleh jenis mekanisme yang terjadi. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanaman pare Momoretica Charanatia L memiliki bunga berumah satu dengan bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, tetapi beberapa pada satu individu tanaman. Keberhasilan penyerbukan dan pembentukan buah sangat dipengaruhi oleh struktur bunga dan jenis perantaraan penyerbukan. Penyerbukan dengan bantuan serangga dan penyerbukan silang menunjukkan hasil paling efektif, ditandai dengan perkembangan bakal buah secara optimal, sedangkan penyerbukan oleh angin dan penyerbukan sendiri cenderung kurang berhasil. Oleh karena itu, keberadaan perantaraan penyerbukan, khususnya serangga, memiliki peran penting yang menunjang reproduksi generatif dan produktivitas tanaman pare. Ini daftar pustakanya.